Banyak juga itu. Ayo sok. Apa Akila? Akila Aldan pengen dengar. Apa Akila? Oh, tunggu dulu Mas. Ayah, apa Patan? Apa Kita Patan? harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu akal pikiran. Iya, betul. Masya Allah, betul. Allah itu memberi kita manusia itu kelebihan memiliki atau mempunyai ilmu pengetahuan. Sok dibandingkan malaikat, kita pengetahuannya oleh Allah diberikan kelebihan. Ya, Allah memerintahkan malaikat, sok malaikat nama benda ini apa, nama benda ini apa. Tapi malaikat tidak tapi pas Nabi Adam alaihissalam dikatakan ini apa, malaikat Nabi Adam bisa, karena itu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, kepada Nabi Adam. Ya, benar. Berarti harus apa? Bersyukur. Dan juga harus apa? Kita memiliki ilmu, belajar. Berarti apa? Harus ngaji, harus sekolah, harus talab ilmu biar bisa mendapatkan ilmu. Tuh ya. Ya. Pas gak? Pas. Di situ pas. Apa-apalah, miring sedikit juga ya. Itu insya Allah niat amal. Banyak ke pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, banyak ya. Selain dari 3 itu banyak sekali yang pelajaran yang kita ambil. Kalian kalau misalkan ada pelajaran lagi, Abdan sebenarnya ada, saya teh malu, atau misalkan Abdan baru kepikiran sekarang, boleh di komen di YouTube Abdan ya. Udah nih pelajarannya nih. Boleh. Nanti Abdan kasih. Kan ada di grup. Namanya 2202 Wildan. Ya. Subscribe, like, comment, and share. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke tempat yang mulia ini. Dibuka Qur'annya sekarang Al-Baqarah ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 219. Saya dibuka 219. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tajwidnya. Yas, apa hukumnya? Hamas. Karena ada nafas yang keluar, huruf hamasnya di situ apa? Sin. Ya, hamas artinya ada nafas yang keluar, hurufnya ada 10 dikumpulkan dalam lafaz Fasahu sasun sakat. anil. Yas'alu lu dulu. Yas'alu lu mad asli bil hurufnya. Oke, mad asli disebut juga mad. Ya. Hurufnya ada berapa? Ada 3, sebutkan. Alif waw ya. Disingkat Nuhiha. yas'alunaka anil. Alif lam Alif lam komariah. qamariyah karena ada Alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam komariah yaitu ho. alif lam qamariyah disebut juga apa? Izhar qamari. Hurufnya ada berapa? 14 dikumpulkan dalam lafaz Ibgi hajaka wakof akimah. ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Anil khamri. Khamri kan Izhar safawi. izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi yaitu ro. Izhar syafawi artinya jelas dalam 2 bibir, hurufnya ada 26 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. 26 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Khamri wal ma. Alif lam samsiah. Alif Komariah. lam qamariyah wal mai Madlin. madlin. Madlin artinya Lembek. wal maisir. Itu ada tanda qaf apa? Al-Qawla. Al waqful aula artinya Berhenti lebih utama. ia berhenti lebih utama. Qul Nanti izhar mutlak. izhar Mutlak. mutlak berdasarkan apa? Ke- Kata
kata kerja. Qul katakanlah berdasarkan kata kerja. Fi mad asli himai majaiz munfasil karena ada mad kedepannya ada alif terpisah dalam dua kalimat ya. Terpisah dalam dua kalimat. Hamas ismu ikhfa karena ada domatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu kaf. Ikhfa artinya samar, hurufnya ada 15 dikumpulkan dalam lafaz sib dza sana kam jada sahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqon zalimat. Oke. Kabi mad asli bil hurufnya ruwa idgham biguna karena ada idgham biguna yaitu domatain bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yaitu waw. Idgham biguna artinya masukkan lagi hurufnya ada 4 sebutkan ya nun mim waw disingkat yanmu wa kabiru wa mana mad asli bil hurufnya fi'ulinna linna iya gunnah karena ada nun yang ditasdid gunnah artinya mendung hurufnya ada dua. Sebutkan mim dan nun yang ditasdid gunnah termasuk makhraj huruf al khaisum artinya enggak hidung panjangnya wa manafi'ulin nasi itu ada tanda kuf apa al wasul aula artinya ya disambungkan lebih utama. Wa amasmuhuma ma masih majaizmun fasil baru minna iya idgham bigunna atau juga bisa disebut idgham mutamasilan juga bisa karena bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Idgham bigunnah juga bisa karena nun mati bertemu dengan salah satu idgham bigunnah yaitu nun ya. Jadi ada dua min hamas huruf hamasnya apa? Naf'ihima mad asli tanda qaf apa? Al-waqful aula wayas hamas alu mad asli nakama mad asli dza yufi ikhfa fiqun mad asli qulil alif lam qamariyah af hamas wa kadza mad asli bil harkatnya patah berdiri panjangnya satu alif dua harkat. Kadzalika yubayyi musyaddad karena ada ya yang ditasdid musyaddad artinya ditekan atau denekan hurufnya ada ya 26 huruf hijaiyah yang ditasdid kecuali mim dan nun yang ditasdid. Yubayyinullah lafzun jala tafkhim karena ada huruf yang berharkat domah dibaca tebal ya sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharkat domah dibaca tebal. Lafzun jalalah tafkhim lakumul alif lam qamariyah mad badal ya la'alla musyaddad karena ada lam ditasid kum izhar syafawikum tatafakka musyaddad tatafakkarun mad arid disukun karena ada mad di akhir kalimat panjangnya 5 sampai 6 harokat. Nanti insyaallah kita belajar ilmu tajwid dari awal lagi ya, dari gunnah dan yang lainnya. Nanti insyaallah Awildan videokan ini ada di channel Awildan. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nanti kalau misalkan di mana-mana kalian ada yang ketinggalan nulisnya, ada yang ketinggalan pelajarannya, bisa dibuka channel itu. Nah, udah niatkan supaya buat jadi pelajaran buat kita semua buat belajar
buat belajar baca Al-Qur'an ini ya. Terutama apa yang diajarkan di pengajian Nurul Ihsan ini mudah-mudahan bisa maslahat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, karena waktunya panjang, dan mohon izin kita belajar yang lainnya, yaitu kita belajar sirah nabawiyah, tapi dari Nabi Adam alaihis salam dulu. Nah ini alhamdulillah ya, kita kisahkan Nabi lagi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ini alhamdulillah Abudan pengen memanfaatkan buku yang diwakafkan ya sama orang baik ini. Alhamdulillah penerbitnya itu Samil Books ya, Samil Book. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian dengarkan Abudan bertutur berkisah, dan Abudan nanti akan tanya kalian satu orang. Coba pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah ini ya. Pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah ini. Coba diperhatikan baik-baik, jangan ngobrol. Dan karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi qasasihim ibrah liulil albab. Ya, sungguhnya di dalam kisah-kisah para nabi, terutama kisah Nabi Yusuf itu terdapat ibrah itu pelajaran ya bagi orang-orang yang berpikir tentunya. Kalau misalkan orang-orang yang gak berpikir mah buat apa? Gak akan bisa mengambil pelajaran ya. Buat orang-orang yang ngobrol gak mungkin bisa mengambil pelajaran. Buat orang-orang yang bercanda, ngaji yang gak serius, pasti tidak akan bisa mengambil pelajaran ya. Makanya tolong diseruskan ya. Terus Quran juga tidak mau disebut sebagai asatirul awalin, yaitu dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini yang Ayu dan kisahkan ini adalah benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi dan ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Makanya ini bukan sembarang dongeng, bukan dongeng malah ya, tapi ini bukan sembarang kisah, malah ini kisah yang terbaik ya. Kisah yang ahsanal qasas, kisah yang terbaik ya yang diceritakan. Nah, ini yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi termotivasi buat mendakwahkan Islam. Ya, sebagai cek orang mah hiburan bagi Nabi ya. Hiburan itu kisah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu kisah-kisah umat terdahulu, kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad mengambil pelajaran. Kita pun mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Oke, siap? Ya, Abu dan bacakan, kalian cermati, kalian cari ibroh atau pelajaran dari kisah ini. Siap? Abu dan tanya satu-satu nanti ya. Nah, nanti Abu dan tanya satu-satu. Siap ditanya satu-satu? Siap. Siap. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Nenek Moyang Umat Manusia. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna. Bumi, bulan, dan bintang beredar sesuai ketentuannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pula iblis dan malaikat. Iblis terbuat dari api, sedangkan malaikat terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada seorang khalifah di bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka ini? Iblis dan malaikat. Terutama malaikat ya. "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mencucikan namamu?" Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dialah Adam. Adam terbuat dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa
Setelah bentuknya sempurna, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan akal dan pikiran kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat dan jin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada, namun malaikat tidak mampu melakukannya. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Adam memberitahukan nama-nama benda yang ada atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun kagum dengan kemampuan Adam. Mereka paham mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki akal, oleh karena itulah manusia memiliki banyak pengetahuan. Atas kelebihan yang dimiliki Adam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormatinya dengan cara bersujud kepada Adam. Hendaklah kalian bersyukur dengan cara bersujud kepada Adam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dan iblis. Malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersujud sebagai tanda penghormatan, kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin dan juga tinggal di surga. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam sehingga enggan bersujud. Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah, kata iblis dengan sombongnya. Maka keluarlah kamu dari surga ini. Sungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari mereka dibangkitkan, pinta iblis. Sungguhnya kamu diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya, kecuali hamba-hambamu yang beriman, jawab iblis. Iblis dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman. Keadaan ini membuat iblis menjadi semakin marah terhadap Adam. Lalu bagaimana kehidupan Adam selanjutnya? Nah, nanti akan ada kisah lanjutan dari cerita ini. Coba Audan pengen tanya. Nah, sekarang kalian sudah mendengarkan kisah ini, ya. Antara siapa berarti pelakunya? Ada malaikat yang terbuat dari cahaya, ada iblis yang terbuat dari api, ada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Mereka bertiga ini adalah makhluk Allah, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dari kisah tersebut apa yang kalian bisa ambil pelajaran? Pelajarannya apa, Yas? Angkat tanganlah yang mau jawab, sok. Patan, pelajarannya apa, Patan? Pelajarannya apa? Belum nyiapin. Masa belum? Itu, Kevin, pelajarannya apa, Kevin? Apa coba? Kevin. Iki apa pelajaran Ki? Aki. Bener apa Ki? Bener apa Ki? Yang keras satu Ki. Jangan sombong. Iya benar, itu jangan sombong. Seperti siapa sombongnya itu? Seperti iblis. Yang apa? Iya, apa Cak? Seperti iblis yang apa? Yang tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu adalah apa? Perintah Allah. Bukan berarti kita menyembah Adam, bukan, tapi kita malaikat dan iblis itu malah diperintah oleh Allah supaya apa? Supaya bersujud kepada Adam untuk menghormati ciptaan siapa? Ciptaan Allah, yaitu manusia sebagai khilafah di bumi. Tapi iblis apa berkata? Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari apa? Dari api, sedangkan dia dari sana. Iya. Bener nggak? Iya. Berarti kita pelajarannya itu yang paling utama apa? Jangan sombong.
sombong itu adalah kejahatan atau kejelekan akhlak yang tercela yang pertama kali ada, yaitu yang dijariahkan atau yang diajarkan oleh siapa? Iblis. Ya, kita mah tidak boleh sombong sebagai makhluk ya. Nah, kita tidak boleh sombong sebagai makhluk. Yang maha sombong itu adalah Allah yang yang memiliki segala, yang maha segalanya itu Allah ya. Oke, ada lagi enggak yang lainnya? Ada lagi enggak yang lainnya? Banyak juga itu. Ayo sok. Apa Akila? Akila Aldan pengen dengar. Apa Akila? Oh, tunggu dulu Mas. Ayah, apa Patan? Apa Patan? Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu akal, pikiran. Iya, betul. Masya Allah, betul. Allah itu memberi kita manusia itu kelebihan, memiliki atau mempunyai ilmu pengetahuan. Sok dibandingkan malaikat, kita pengetahuannya oleh Allah diberikan kelebihan. Ya, Allah memerintahkan malaikat, sok malaikat nama benda ini apa, tapi malaikat tidak tapi pas Nabi Adam alaihissalam dikatakan ini apa, malaikat Nabi Adam bisa, karena itu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, kepada Nabi Adam. Ya, benar, berarti harus bersyukur, dan juga harus kita memiliki ilmu, belajar. Berarti harus ngaji, harus sekolah, harus talab ilmu biar bisa mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak belajar, dapat ilmu nggak? Ya enggak. Dapat ilmu nggak? Dapat pengetahuan nggak? Ya enggak. Berarti kita harus harus belajar. Terus ada lagi nggak? Akila apa? Udah beres belum? Oh, jawabannya diambil Patan. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalian udah tahu pelajaran. Ada lagi nggak pelajaran yang lainnya? Ada lagi pelajaran yang lainnya? Teteh Cimei? Nggak tahu. Nuril, pelajarannya apa Nur? Nggak tahu. Ayo, apa lagi? Apa lagi Ca? Oh, sok. Berarti dari apa? Dari sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Baik. Iya, malaikat itu memang sifat utamanya itu tidak dikasih hawa nafsu. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Kita manusia dikasih nafsu dan dikasih taat juga. Ya. Jadi kita mah bisa seperti malaikat taat, tapi kita juga bisa malah melebihi iblis yang tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, kita pilih mana antara tiga itu kan? Ada malaikat, ada iblis, juga ada manusia. Malaikat itu tidak dikasih hawa nafsu. Ya, tapi dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, mensucikan nama Allah. Nah, kita itu harus seperti malaikat. Meskipun kita itu adalah makhluk yang dikasih hawa nafsu, kita mah pasti akan berdosa, karena kata Nabi, kullu bani Adam khoto, setiap Nabi Adam itu pasti punya dosa. Tapi kita harus belajar dari pelajaran ini bahwa kita manusia itu oleh Allah dijadikan khalifah, dijadikan apa? Khalifah, dijadikan pemimpin di bumi ini. Maka dari itu pegang itu ya, apa namanya? Pegang apa namanya? Iya, yang Allah janjikan kepada kita, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Tuh ya. Ya. Pas gak? Pas. Di situ pas. Apalah, miring sedikit juga ya. Itu insya Allah niat amal. Banyak ke pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, banyak ya. Selain dari 3 itu banyak sekali yang pelajaran yang kita ambil. Kalian kalau misalkan ada pelajaran lagi, Abdan sebenarnya ada, saya teh malu, atau misalkan Abdan baru kepikiran sekarang, boleh di komen di YouTube Abdan ya. Udah nih pelajarannya nih, boleh. Nanti Abdan kasih. Kan ada di negeri. Namanya 2202 Wildan. Subscribe, like, comment, and share. Ya, pokoknya gitu. Ya, selain amal, insyaallah ya. Nanti Abdan share besok insyaallah ya. Ada kalian nanti silahkan yang
mau ngasih Dengaran nggak? banyak pelajarannya selain dari selain dari murid Ewedan yang di sini, boleh ya, yang penonton YouTube juga boleh komen ya, siapa aja boleh komen. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kisah yang telah disampaikan ini, karena ini adalah kisah untuk kita semua, untuk kita ngambil pelajaran, benar gak? Iya. Al-Quran itu sepertiganya itu adalah kisah. Isi Al-Quran itu sepertiganya kisah. Dan Al-Quran itu bukan buku kisah, bukan buku dongeng, tapi adalah sebagai panduan kita mengambil ibroh atau pelajaran dari kisah itu. Ya, sekian dari Awildan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ke bagian keduanya, insya Allah ya. Nanti kalau ada kesempatan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi